story yang harusnya bisa. Oke guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu Hensin. Sepi kali ya kali ini ya. Kok cuma berdua? Iya, cuma berdua. Kemana? Yang tiganya lagi melawan Nightmare. Sedang melawan Nightmare mereka. Terjuang loh Nightmare. Iya, berjuang melawan Nightmare. Tiga-tiganya ada yang tidur di tempat-tempat yang berbeda. Betul. Ya. Jadi hari ini di date sesi kali ini kita cuma berdua. Dan kalian juga. Ya enggak dong, mereka rame dong nontonnya dong. Oh iya, oke. Nggak mungkin nonton sendiri. Pasti ada pasangannya. Sedih ya? Sedih. Sedih. Sepi banget soalnya sekarang. Sepi banget. Sepi banget. Seperti Baku. Enggak. Baku udah adiknya. Bukan, iya enggak. Seperti salah satu kasus kali ini. Kasus Z kali ini kesepian. Dia bener sih. Iya kan? Bener. Dia kesepian. Situ siapa tadi? Seniman tadi. Seniman kesepian ya. Betul. Yang namanya nggak penting. Iya, namanya nggak penting. Saking nggak pentingnya plotnya pun dia dikesampingkan. Iya, bangsat. Bangsat kan? Iya, bangsat. Sampah kan? Sampah. Enggak sesampah yang pernikahan, enggak sesampah itu sih. Tapi sampah. Ya kurang banget ya. Kurang banget. Sengaja nggak dieksplor. Kurang eksplor. Padahal apa ya? Maksudnya Motifnya jelas dan apa sih bahasanya? Dia kalau kita pakai POV-nya dia stres ya sebenarnya. Stresnya dapat. Jadi kenapa si korban kita kali ini bisa stres? Enggak? Betul. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas kayak kemarin 2 episode. Satu story full-nya. Episode 9 dan ini kali ini 10-11. 10-11. Kemarin 9 ya? 9 kemarin. 10-11. Melanjutkan dari sesi yang kemarin. Betul. Yang akhirnya kemarin sudah dikasih spoiler bahwa siapa itu Nox. Udah dikasih clue lah. Iya, clue kan kemarin kan. Bahwa Nox adalah katanya Odaka Kensei. Dan di sini diperjelas. Semakin digali lebih dalam. Iya, digali lebih dalam dan kayaknya episode 10-11 ini fokusnya Nox. Punya Nox. Saking dalamnya itu yang korban di sampingin. Dijadiin batu loncatan buat Nox muncul. Sedih. Padahal potensi dari cerita si seniman ini sendiri bagus. Makanya. Bagus kalau diperdalam ya. Nah, jadi ya kali ini tuh misinya adalah apa sih? Get the national secret itu ya? Iya, get the national secret. Misi kali ini adalah get the national secret. Jadi si Baku harus mengambil kembali rahasia negara. Penting gitu. Dan penting banget ya. Penting banget, dan di sini rahasia negaranya itu berbentuk lukisan. Sayangnya belum dijelaskan kenapa lukisan dan nanti deh kita jelasin. Nanti kita jelasin. Urut. Seperti biasa kita jelasin plot alur ceritanya lebih dahulu. Betul. Sebelum masuk ke definisi kita masing-masing. Iya, betul. Konklusi kita masing-masing. Ya. Episode 10 dulu deh. 10. Dibuka dengan apa, Pak? Dibuka dengan Baku terjun payung. Sampah. Layaknya apa? Film action. Terjun dari pesawat. Cuma sayang sih kan kalau terjun kan harus cepet nyampe tujuan ya. Ini udah terjun masih jalan kaki dulu. Iya, makanya nggak penting. Gini, pas ngelihat opening di mana si Baku terjun bebas itu, terjun bebas, paragliding, parachuting, terus saya kira bakal ngebahas misi yang lebih action. Betul. Ternyata jadi babu. Jadi ART. Jadi Baku. Iya. Kali ini jadi ART di rumah seniman. Rumah seniman kesepian. Yang karyanya pun tidak dihargai. Iya. Karya-karyanya pun tidak dihargai. Nggak dihargai. Kecuali dirinya sendiri. Kayak seniman idealis lah. Iya, gitu kan. Seniman idealis. Dan makanya ketika baru jadi ART di rumah seniman ini, si senimannya kan lagi mengagumi lukisannya gitu. Bagus sekali lukisanku ini. Salah satu karya dia ya. Betul. Yang di sini tugas Baku hanya membersihkan awalnya. Betul.
Sampai terjadi suatu insiden. Lo kok hilang? Iya. Lo kok hilang? Loh, kok hilang? Mana lukisannya? Tiba-tiba lukisannya menghilang. Kan di lukisannya kok. Dan itu di luar pengawasan Baku ya? Betul. Di luar pengawasan Baku. Tiba-tiba hilang itu. Dan dari situlah mulai story-nya berjalan. Baku tahu-tahu jadi agen, korban tahu-tahu hilang. Iya, betul. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bahas sedikit tentang outfit Nemu kali ini. Lucu nih. Nemu kemarin jadi waktu 89 jadi apa? Apa sih? Kayak jadi apa? Kayaknya nggak penting banget ya. Biasa posisi-posisi kurang krusial kemarin. Kali ini pun lebih nggak krusial sih. Iya. Jadi boneka. Jadi boneka antik. Boneka antik di sini. Dari dia. Wow, bukan cantik anjing. Antik tapi bangsat. Bukan boneka cantik dari India. Iya. Bukan itu lagu. Goblok. Tapi kan banyak orang India pada sarang. Betul. Kacau ya. Kacau banget. Nah, makanya boneka antik. Ini kayaknya bukan boneka antik deh. Kalau boneka antiknya kayak gini bukan boneka antik deh anjing. Bukan nih bangsat. Iya, tapi sengaja selera senimannya bagus lah. Iya, selera senimannya bagus. Posisi Nemu di sini kayak bukan pendukung, lebih benar nggak krusial. Kemarin krusial banget kan? Kemarin krusial. Masih ada penting-pentingnya lah. Karena kemarin itu yang waktu ini ya, yang waktu apa sih? Restoran. Dia jadi pengantar doang. Pengantar barang. Iya, Jadi pengantar barang. Tapi porsi Nemunya di situ lebih kerasa. Betul. Gimana dia memakinkan Baku. Betul. Dan dia juga yang ngegacain custom recovery yang dicuri. Ya, custom recovery yang dicuri. Betul. Kemudian diculik Nox juga. Betul. Yang bikin konflik antara si Baku dan Nox lebih terlihat. Betul. Kali ini ya boneka sih. Kali ini boneka dan cuma ngikut aja. Betul, boneka nggak penting. Nggak ada pun nggak apa. Nggak ada Nemu pun nggak apa sebenarnya. Malah lebih enak aja. Kalau Nemu nggak ada, Baku nggak ada beban. Iya sebenarnya. Bisa lah heroin. Butuh Akechi, Pak. Iya. Butuh Akechi. Makanya kali ini Nemu jadi Gothic Lolita. Yuk. Tandanannya Gothic Lolita. Ini kesenangan salah satu member di sini. Bang Sandi Telap Agung Predator. Iya. Iya kan? Iya, dia suka kayak gitu tuh. Gothic kayak gitu. Wakil Bang Sandi. Lucu nih. Anjing iya Sandi emang tuh. Dia pasti bilang tuh lucu nih. Bungkus Iya, betul. Iya, gitu lah. Nah, lanjut dari sesi itu, setelah si Baku mengetahui lukisannya hilang, betul. Dia pakai gadget dia. Dia mengikuti jejak-jejak khayalan. Ya, jejak-jejak. Anggap aja ada. Ya, jejak-jejak khayalan. Gitu. Anggap aja ada. Jejak-jejak khayalan. Ke kiri, ke kanan, ke kotak, tempat sepi. Dan langsung ketemu nightmare-nya ya? Enggak, lama ketemunya sama Nox. Oh iya, ketemu Nox dulu ya? Der. Iya, tiba-tiba Nox nyerang entah dari mana. Iya, betul. Nyerang sampai dari mana sampai serangan Nox itu langsung mengenai si Baku dan Baku bangun dari mimpinya. Iya. Tuh, Baku bangun dari mimpinya, lalu disusul dengan biasa 2 kocak. Iya, 2 kocak. Yoi, 2 kocak. Iya, mereka tuh perannya sebenarnya penting. Story-nya pun penting. Eksekusinya tolol. Iya. Kayak comedic relief ya? Comic relief-nya dia, mereka berdua. Enggak sih, satu doang sih sebenarnya. Si Fujimi aja ya? Air groove-nya sih enggak ya? Ya, air groove-nya ngikutnya terpaksa. Iya, ngikut air groove terpaksa. Karena mau gimana Fujimi atasan. Iya. Atasan. Dalam arti tolol. Iya, Fujimi kan atasan, dia kan bawahan. Anjir, nepotisme ya? Iya kan di atasan, Pak. Iya. Kemeja, kaos, jaket, atasan itu. Betul. Nah, dari situ mereka berbagi informasi kan? Berbagi informasi. Seperti biasa, percakapan yang sebenarnya penting, tapi tolol aja sih. Terlihat dari ekspresi si siapa namanya? Si Air Groove. Ya, ngapa sih Air Groove? Kita sebut Air Groove aja. Si Air Groove terlihat jijik mendengarkan percakapan dua manusia antara si Baku dan Fujimi.
mereka sebenarnya berbicara info yang penting. Penting. Karena ada kasus baru. Di alam mimpinya ternyata begini. Ada lukisan yang hilang. Penting. Oh, ternyata pelakunya di alam mimpi kali ini adalah si kesepian ini. Oh, penting. Cuma pelaksanaannya kayak gini. Kayak apa, anak kecil yang excited sama hal yang mereka lagi obrolin gitu. Tahu nggak sih meme yang kayak iya tahu meme yang excited itu. Iya meme excited. Dan waktu di dunia nyata pun si lukisan hilang kayak magic aja gitu. Dan sebenarnya hal yang lucunya adalah kalau lukisannya hilang tahu-tahu kayak kebakar terus hilang kan, lukisannya hilang. Iya, keren. Nah, ini tuh lukisannya dibawa secara manual. Jalan sendiri. Kan lu bisa ngikutin lukisannya kemana, anjir? Di situ ya sebenarnya ya. Agak terlalu sih emang. Eksekusinya di situ ya. Tapi ketimbangannya lebih keserem sih. Bayangin kau penjaga nih. Satan malam-malam. Iya loh. Di sini apa maksudnya plot hole pentingnya ya? Kalau itu lukisan sepenting itu, betul. Tidak mungkin dalam keadaan saat malam ya. Setahu saya nih, setahu saya. Kalau di museum, lukisan penting, saat museum itu tutup, lukisan bakal ditarik ke berangkas. Betul. Atau enggak dari display lukisan itu sudah ada pengamannya. Betul. Entah itu laser alarm atau kamarnya. Atau apa? Pokoknya ada pengamannya lah ya. Atau kaca anti peluru atau sejenisnya. Jadi emang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi nggak bisa disentuh, nggak bisa dibawa apalagi. Nggak bisa dibawa apalagi dong. Emang normalnya museum seperti itu. Nah, ini mungkin museumnya anomali lah. Mungkin museumnya itu dananya lagi ditilap dikit. Atau mungkin emang lukisannya tidak sepenting itu. Iya. Sebenarnya. Bisa jadi. Lukisannya tidak sepenting itu. Hanya saja di plot kali ini lukisan ini penting untuk si cerita atau si seniman dan untuk orang lain juga yang rambutnya putih untuk Sinox ya. Sinox kayaknya tuyul lebih canggih deh nyurinya, Pak. Iya, tuyul lebih canggih deh, berangkas mesti tembus. Iya betul, ini kayak oke, kita lupakan masalah teknis museum itu. Masuk lanjut lagi setelah di situ dikasih tahu lukisan yang dicuri itu satu kan? Satu awalnya. Ternyata sudah ada dua lukisan lainnya. Total ada 3 yang sudah dicuri. 3 lukisan dicuri, menghilang. Dengan cara tadi. Ya, di bawah terbang. Betul. Lu perhatiin nggak? Apa? Yang beda dari 2 episode ini dengan episode sebelumnya apa? Apa nih? Dari mana nih? Tahu nggak apa bedanya? Nggak ada pintu mimpi. Iya sih, pintu mimpinya ditunjukin, tapi nggak jadi plot. Iya. Untuk di episode kali ini ya sampai selesai. Betul. Pintu mimpi yang biasanya ada kayak pintu 1 kebuka, pintu 2 kebuka, lalu si Baku nahan pintu ketiga biar nggak terjadi. Betul. Itu nggak ada di sini. Tadi buat yang pintu mimpi ini sebenarnya pintu mimpinya ada. Ada 4 pintu mimpi. Dimana yang 3 itu isinya lukisan semua. Tapi memang untuk episode kali ini nggak dibahas dan nggak jadi bahasan utama. Karena kali ini Baku mau apapun story-nya, yang Baku incer bukan pintu mimpinya, monster doang. Iya, monsternya doang, nggak kayak episode sebelumnya ya. Betul. Jadi kali ini Baku mungkin karena panik juga, jadi mungkin dia nggak begitu mikirin soal story-nya harus gimana. Pokoknya ini ada monster. Iya. Itu bahan. Lanjut ke situ. Dan menariknya lagi, saat Baku bertukar informasi sama Fujimi, betul, yang akhirnya mengetahui bahwa Sinox ini bekas rekannya Fujimi ya? Betul. Dan ada data lengkapnya ya? Ada data lengkapnya, dan itu sebelum Air Groove Sinox dulu. Iya. Sebagai Kodaka Kensei. Iya, Kodaka Kensei. Dan catatan itu dibawa lalu ditunjukkan ke Zero. Dan Zero menunjukkan gerak-gerik dan gelagat aneh yang mencurigakan. Yang di situ Baku sedikit curiga, tapi ya udahlah ya. Ya kan? Untungnya Zero nggak punya muka. Ya, jadi bisa poker face lah. Iya. Bukan poker face lagi, Pak. Wall face anjing. Gak ada mukanya. Enggak, dia headlamp face, Pak.
Headlamp fast ya. Lampu motor itu dikomok. Tapi untuk desainnya sini ya, si Zero ini sebenarnya lebih menarik kalau setiap dia ngomong lampunya itu kedip. Iya sih. Iya kan lebih menarik kan. Kalau setiap dia ngomong lampu iya. Ini kan biar bisa lebih ekspresif juga. Betul. Kayak cuma mungkin di balik layarnya produksinya biar nggak usah nyamain sama dubbingnya gitu. Oke. Mungkin di balik layarnya. Ribet juga ya soalnya. Ribet juga. Mungkin tadinya itu lampunya mau dibikinnya ini LCD 909. Wow. Ada ininya. Iya, tapi keren kalau begitu kan. Biar apa? Biasanya di Super Sentai yang kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Super Sentai kan untuk robot-robot pembantu. Betul. Ya, maklum, ini bukan Super Sentai sih. Deal. Dan Super Sentai udah nggak ada. Udah nggak ada betul. Udah nggak ada. Nah, ya saya nggak peduli sih, saya nggak ngikut. Saya nggak ikut. Nanti nggak ada Ranger Pink lagi, Pak. Bodoh amat anjing. Masalahnya Ranger Pink yang terakhir panjang kakinya. Setahu saya. Don Brother ya. Iya. Cowok lagi anjing. Iya. Ganggu itu. Iya sih, bener sih. Ganggu banget. Anyway, lanjutkan Pak. Lanjutkan. Nah dari situ mulai terbahas lah soal si Nox dan Capsem juga. Si Capsemnya buat apa sih? Kemarin si Nox bilang akhirnya saya bisa menyembuhkan diri saya. Betul, karena memang recovery bisa nyembuhin apa aja. Apapun ya. Apapun selama itu masih dalam tahap tidak rusak. Betul. Tapi belum nggak dijelasin ya sampai tahap mana nih? Iya. Si recovery bisa menyembuhkan. Pokoknya itu plot armornya di situ. Tidak jelas recovery ini bisa menyembuhkan dalam kondisi seperti apa? Apakah selama masih berbentuk atau hancur lebur pun kalau sama recovery bisa jadi tergantung penulisnya. Iya betul, tergantung si Yuya biasanya. Dan kali ini juga Baku mulai agak pinter kan, dia kan setiap kali gacha kan keluar kan. Gacha lagi mencoba ternyata nggak bisa karatnya kurang sekali gacha itu 1.500 biar dapat 10 kali pull. Makanya pas dia gacha Sasem nggak keluar karena karatnya kurang. Iya. Atau jangan-jangan mungkin ada kuotanya sekali gacha cuma dapat 2 kali. Oh ini daily gacha. Enggak, bukan daily. Permisi cuma dapat 2 kali. Permisi dapat 2 kali. Kan gitu mainnya. Gitu. Oh iya, pantesan. Untungnya RNG dari si Baku ini nggak ampas. Nggak ampas sih, Dur. Nggak ampas. Urut ya. Urut emang. Dan ternyata ada info juga Capsem yang udah keluar tuh nggak bakal keluar lagi. Jadi konsepnya itu bukan kayak kekuatan yang banyak, tapi unik semua. One of a kind ya. One of a kind. Makanya ketika recovery hilang, Zero kayak agak bete tuh. Agak bete tuh. Lu ngilangin barang seperti itu. Kok bisa anjing? Lu ngapain anjing? Iya, dicuri. Hah? Kok bisa? Ya, dan di situ kan dicuri sama ini katanya. Awalnya kan dicuri sama siapa? Nggak tahu, kita nggak tahu namanya. Tapi katanya dia ya saya tahu dia tuh seorang manusia yang membantu Nightmare. Sampai situ bete tapi kayak oke. Setelah tahu ternyata manusianya adalah si Nox atau si Kodaka Kensei. Kayak anjing. Kayaknya bener buat ini nih. Karena dari gerak-gerik si siapa ya? Si Zero-nya. Kayak kenal banget nih. Sama si Nox nih. Betul. Si Zero. Bahkan mungkin Nox itu bukan Nox biasanya, number X 10 dong. Antara number X artinya 10 atau number X itu ya X nomor X. Kita nggak tahu di nomor berapa sebenarnya. Number unknown. Non ya. Iya kan. Jadi X tuh bisa berarti 10 atau bisa juga berarti ya nggak tahu. Dia pernah jadi number. Nah gitu. Kok dalam yang kali ini dia bikinnya? Ya karena kemarin kan kayaknya dengan episode kemarin tuh lebih ke dasar biar kayak tahu nih gitu kan. Kamen Rider Z nih bergerak di bidang ini. Betul, dalam dunia mimpi dan di dunia mimpi bisa seperti ini batasannya ini. Dan kalau kalian Payogumi bingung kenapa dari tadi kita nggak ngebahas plot soal lukisannya, karena memang lukisannya pun
nggak penting banget sih. Iya. Nggak penting banget, lukisannya itu cuma kayak bahasan. Oh, lukisan ini adalah sebuah item yang diperebutkan di sini. Udah gitu doang. Dan bahkan kenapa kita nggak ngebahas lagi soal si pelukisnya, karena ya pelukisnya pun ya nggak dibahas lagi sih. Iya. Karena kecuali tadi di awal sempat, bukan di awal ya, di episode sebelumnya kan ngejelasin. Oh, ternyata lukisan ini adalah lukisan hasilnya si pelukis ini. Ya bukan karya asli. Bukan karya asli ya, jadi dia meniru lukisan. Atas suruhan, atas permintaan dari si Kodaka Kensei. Waktu itu ya masih Kodaka ya. Masih Kodaka. Kodaka. Dan mungkin kenapa waktu itu Kodaka Kensei bikin lukisan minta itu ya buat jadi kunci kali ya. Mungkin dia tahu sesuatu Dan dia butuh lukisan ini buat jadi penyimpanan darurat gitu. Iya, dia mungkin tahu sesuatu tapi si pelukis ini nggak tahu. Jadi sempet si Kodaka sih bilang, tolong gunakan kemampuan Anda untuk melukis lukisannya tadi Arima siapa gitu. Pokoknya yang lukisannya si yang ada bunga higanbananya itu kan ya. Pokoknya 3 lukisan itu dia bilang si pelukis si Arima ini kayaknya nama ini kayaknya bakal penting untuk kedepannya. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga nggak penting juga sih. Ya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Pokoknya kali ini center plotnya adalah Nox, center plotnya Nox. Jadi kali ini tuh bukan cerita tentang pelukis, tapi cerita tentang Nox. Tentang kebangkitan Nox. Betul. Kebangkitan Nox. Iya. Dan saat dan di battle akhir pun kita ditunjukkan bahwa Chasm 2 dan dapat 2 Chasm ya? Iya, dapat 2 Chasm baru. Yang satu Beryl, yang kedua adalah Wonder. Kenapa Wonder sih namanya? Kenapa nggak bilang aja Ant-Man? Enggak anjing, enggak sih. Iya, memang kekuatannya kayak Ant-Man, kayak Atom juga kalau di DC. Atom juga di DC. Kalau di DC Atom, kalau di Marvel kan Ant-Man kan. Ant-Man. Dan makanya Wonder. Pas pertemuan di sini pun si siapa? Si Baku. Si Z ya, si Z sama monsternya dalam ukuran mikro. Tapi sebelum kesana kan setelah si pelukis kan sama si Fujimi kan diinterogasi habis-habisan kan. Habis-habisan sampai nggak tidur tuh. Iya nggak tidur, orang dikasih ini karting den. Kopi terus energi. Iya makanya, dan itu orang ngerapetin Baku ya tentunya. Kan Baku butuh dia buat tidur. Iya. Dan sampai di sini sebenarnya tahapan kritis ya. Kan si pelukisnya kan sampai tangannya udah mulai berjamur. Iya kan, itu sebenarnya kalau kita gali itu udah kritis banget. Karena kalau misalkan keterusan dan nggak selamat, nanti kayak episode 3 apa episode berapa gitu yang waktu Fujimi kerasukan bom. Ya. Lepas. Sudah masuk ke tahap itu ya. Betul, hampir. Dan ya tapi ya nggak dibahas kesananya. Ya. Belum ada kasus lagi di mana si Nightmare-nya ini lepas ke dunia nyata ya, selain Fujimi ya. Belum ada lagi. Ya gimana ya, padahal kan itu kan yang bikin menegangkan ya. Karena kalau misalkan lepas kan akhirnya ada impact-nya nyata. Iya, impact-nya nyata di dunia manusianya kan. Betul. Di dunia non mimpinya. Betul, dan ya ketika Baku ngelihat si pelukisnya tangannya mulai berjamur, berarti Nightmare-nya udah mau nyerang lagi. Apa yang dilakukan? Pulang ke rumah. Wah, ya kenapa dia nggak pinjem kamar tidur kayak apa? Enggak, jangan kan kamar. Itu sofa enak loh. Iya. Kalau dia tegang ya karena nggak bisa. Kan di situ ada si Fujimi dan ada Ego. Iya. Pinjem kamar. Ya makanya pas ngelihat tangan berjamur. Ini real pas saya baru pertama kali nonton gitu. Kan tangan berjamur nih. Wah, Nightmare menyerang. Aku harus tidur. Aku pulang dulu. Dan bukan cuma pulang, dia masuk ke kamar dari dalam lemari. Nah, masalahnya sepanjang ini kalau dia keluar dari lemari itu pintu masuknya dari kamar dia sendiri atau keluar dari dunia mimpi. Iya. Iya kan? Nah, tololnya kalau iya nih, mungkin lupa atau gimana. Kalau iya, berarti dia masuk dari mimpi dulu, masuk ke ruang zero, bangun, keluar, tidur lagi. Ribet banget itu. Kalau iya. Atau jangan-jangan di dalam kamarnya Zero itu yang tembus itu bukan cuma tembus dunia mimpi, tapi teleport dunia nyata. Teleport dunia nyata. Wow. Bisa mungkin bisa ke situ. Atau emang lupa aja.
Ya mungkin lupa aja kali ya. Anggap aja lupa. Kita anggap aja lupa karena kalau nggak lupa itu nyebelin sih sebenarnya. Iya, gitu kan. Padahal kalau misalkan di-cut langsung tidur, nggak bisa di-cut karena emang buat nunjukin ada adegan si adiknya hampir buka pintu. Mulai curiga. Iya. Mulai curiga tentang lemari kakaknya. Cuma kan nggak harus di situ ya. Iya, ya maksudnya kayak terlalu lompat lah. Iya kan. Adegannya terlalu lompat. Masih bisa disimpan di episode berikutnya gitu. Nggak penting banget. Nggak penting banget. Dan ya akhirnya setelah tidur, misinya kan selamatin tadi kan, ambil rahasia negara kan. Rahasia negara. Dan itu yang si Zero minta, cari rahasia negaranya. Dan aku ngomong, tapi ini orangnya mau kenapa nih? Tapi rahasia negaranya penting. Rahasia negaranya penting, betul. Dan dia malah fokus ke monsternya ya. Betul. Dan yang mengakibatkan rahasia negaranya, ya tentunya misinya tidak terpenuhi. Betul. Gagal. Misinya Zero gagal. Misi yang diberikan oleh Zero untuk si Baku atau Seven ini gagal. Tapi korbannya nggak ada. Korbannya selamat, tapi misinya gagal. Dan dengan kegagalan misi itu bangkitlah si Nox. Dan di akhir scene diperlihatkan bahwa apa? Dan sebenarnya di akhir scene tadi tuh kalau si Baku mikirnya yang jadi rahasia negara adalah ruangan tersebut. Karena kan ya ruangan tersebut muncul setelah lukisannya disiram air lah itu. Iya, dengan tulis siram apa ya. Jadi makanya si Baku mikirnya, misinya masih dapat nih. Soalnya ruangannya ada, mereka nemu. Nah, si Zero kan tahu ada barang yang ada di situ. Ya si Zero ada. Tapi dia diem. Kayaknya dari dulu deh, mungkin dia pikir kayaknya Baku belum siap deh untuk mengetahui ini. Makanya pintunya kan banyak segelnya. Pintu kali ini banyak segelnya. Dan diakhiri dengan kebangkitan Nox. Build baru ya. Kalau secara mungkin build lama harusnya ya. Build lama yang rusak terus akhirnya dibangkitin lagi. Dan anehnya gini, minimal kalau itu build lama, rusaknya itu kenapa kayak berkarat kayak apa, ini rusaknya pun berjamur kayak disegel ya. Berjamur. Dan monster kali ini yang monster baru jatuhnya kan jamur juga. Jadi kan apakah Nether ini tuh dulunya dimimpikan sama orang lain juga dengan tipe yang sama jamur. Betul. Yang dilawan oleh si Nox. Lalu dia kalah dan disegel si beltnya jadi jamur. Betul. Atau gimana? Nah makanya ya ini bisa jadi plot point ke depannya. Si Nox itu sebenarnya bener-bener siapa? Dan posisi dia itu apa gitu villain kan? Kah? Anti-hero kah? Iya, atau nggak vigilante sih, nggak mungkin ya. Vigilante nggak kayaknya. Kan dia soalnya punya kekuatan. Dia tuh apa? Dan ya dia itu badan aslinya kemana? Betul. Badan asli dia kemana? Kan nggak mungkin dia permanen tidur kan? Itu. Nggak kayak si Nemu. Kalau Nemu kan emang dalam keadaan koma. Ya. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa Nemu sadar akan kalau si Nox ini orang aneh. Iya, orang aneh, atau kayak dia bilang, Nox kayaknya dia orang kayak saya. Iya. Gitu tuh. Orang yang hanya bisa hidup di dunia mimpi. Dia bilang. Dan si Nemo itu bukan berarti tahu semuanya. Nemo itu cuma tahu kalau dia tuh badannya nggak maksudnya badannya koma. Nggak sadar. Makanya dia di dalam mimpi terus. Tapi kesadaran dia ada di dunia mimpi. Betul. Dan si Nox ini belagatnya kayak tahu hal tersebut. Iya. Kayak nggak aneh dengan hal tersebut gitu. Karena kayak nggak aneh, kayak kalau lu kebanyakan pakai jet ya udah lu bakal tidur permanen gitu. Iya. Karena sempat disebut juga kan sama si Nox awal-awal kan, kekuatan yang lu pakai itu ada konsekuensinya, lu aja belum tahu. Iya. Di episode berapa yang waktu di penjara deh kalau nggak salah. Ya Nox bilang begitu kan. Kekuatan sebesar yang lu pakai sekarang itu ada konsekuensinya. Ya karena memang harus ada. Maksudnya secara hukum ini harusnya ada kan? Iya, secara hukum normal ya. Harus ada konsekuensinya. Apa yang Ira pakai apa yang Ira beli pasti harus Ira bayar. Betul. Kayak gitu. Dan apalagi Kamen Rider kan pakemnya adalah Kamen Rider itu pasti menggunakan kekuatan yang diambil dari musuhnya.
tiruan dari musuhnya. Pasti selalu tiruan. Pakemnya pasti begitu. Emang dari awalnya juga kan, dari zaman-zaman era Showa, era Heisei juga kan? Iya, kan memang setannya pasti si tokoh utamanya tadinya buatan villain. Terus akhirnya malah membelot dan membela kebenaran. Betul. Menurut dia. Iya. Iya kan? Iya, makanya episode kali ini tuh sebenarnya bagus ya. Bagus untuk Nox. Cuman untuk yang lainnya malah disisihkan. Bahkan sayangnya di situ. Baku pun tokoh utama kayaknya nggak terlalu jadi center ya? Iya, nggak. Di 2 episode kali ini senternya bukan Baku. Tapi Nox-nya. Bener-bener untuk kebangkitan Nox. Betul. Dikebut ya. Dikebut. Kayak dikebut banget. Dikebut banget kali ini. Dan dengan itu, jadi untuk seluruh cerita episode 10 dan 11 selesai sampai situ di mana Nox membangkitkan sabuknya. Iya, sabuknya dan mainan barunya dia, captionnya sendiri. Iya, captionnya sendiri. Yang sebenarnya bentuknya kayak Impact ya? Gambarnya. Gambarnya agak mirip Impact tapi agak beda. Ya, Impact cuman backgroundnya itu warna-warni. Nah, kalau yang ini tuh, kalau dari katalog mainannya, namanya itu Erase Caption. Erase. Dia kemampuannya buat menghapus mimpi. Caption. Menghapus caption. Jadi apapun caption yang diserang sama dia, captionnya jadi kosong, hilang kemampuannya. Permanen. Okay. Jadi memang counter attack-nya baku banget. Dimana Baku yang menciptakan imajinasi mimpi. Ini yang hapus. Si Nox-nya yang menghapus mimpi. Betul. Dan Nox bukan Kamen Rider. Itu disebutnya Nox Knight. Iya, bukan Kamen Rider. Meskipun bentuknya sama. Ya. Betul. Meskipun pakai sabuk juga. Meskipun sabuknya sama kayak tas lempang nih sama si dia. Meskipun caption juga. Bukan Rider. Tapi Nox Knight. Ingat ya gimana? Bukan Kamen Rider Nox Knight namanya. Betul. Jadi untuk pembicaraan plot dari 10 sampai 11 sampai situ. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke sesi bahas dari pihak masing-masing. Ya. Ya dulu Deva, pengen ngebahas apa nih, Pak? Dari 2 episode ini. Ya kali ini ya bisa dibilang episode yang mixed feeling banget ya. Mixed feeling banget. Kenapa? Karena di satu sisi sebenarnya episode kali ini tuh punya story yang harusnya bisa menarik, bisa menyentuh gitu. Apalagi kan ternyata kita ngelihat soal pelukis yang ideal tadi, yang sendiri gitu, yang lukisannya tahu-tahu hilang. Dan itu kan sebenarnya kalau kita ambil POV-nya si pelukis ini kan kayak kalau kita ambil POV-nya si dia kan itu sebenarnya sangat menyakitkan loh gitu. Tapi sayangnya itu enggak digali karena memang tujuannya buat Nox. Semua episode ini sebenarnya buat Nox. Jadi mulai dari misinya, mulai dari story-nya sebenarnya kali ini itu cuma buat Nox. Jadi si plot monster mingguannya nggak penting. Mau monsternya ada atau nggak ada nggak penting. Terus soal tadi si korbannya, mau korbannya mati sekalipun nggak penting gitu. Iya, disisihkan banget. Terus ada lagi Nemu kali ini perannya bener-bener dipangkas. Kayak dia yang nggak ada pun nggak ngaruh sih sebenarnya. Betul. Baku masih kepake karena kalau nggak ada Baku namanya bukan Kamen Rider. Iya, bukan Kamen Rider Z. Jadi memang wajib ada. Kalau Baku. Baku wajib ada tapi cuma sekedar ada. Dia memang ada karakter development, tapi kayak bukan center utamanya. Fujimi cuma sekedar ada buat memperkeruh suasana doang. Betul. Karena episode kali ini kan menyangkut Kodaka Kensei-nya kan, yang temennya dia gitu. Iya. Jadi dia juniornya dia. Jadi kali ini dia kayak perannya tuh misu-misu doang. Betul. Misu-misu kayak pengen tahu banget info. Lu tahu nggak ini siapa? Iya. Lu tahu, lu pernah ketemu dia kan? Sekarang dia di mana? Nah, utamanya gitu kan. Air groove kita ya sebagai air groove ya. Seperti biasa. Tipis-tipis aja. Tapi kali ini seenggaknya dia mulai open dengan dialog lah. Dengan Baku kayak
ini Fujimi udah gak ketolong nih, bantuin apa? Iya, Fujimi sudah kemampuan saya menahan. Iya. Ya seenggaknya ada perkembangan lah. Jadi beberapa karakter di kali ini tuh ada CD. Ada karakter development. Ya Baku akhirnya mulai nggak lempeng-lempeng aja. Kayak mulai mempertanyakan Zero. Betul. Terus juga kayak Air Groove kita mulai open ke Baku. Ya adiknya Baku pun mulai curiga sama Islamari. Ya memang ada karakter development. Tapi kayak apa ya? Kayak cuma sekedar foreshadowing tipis-tipis lah. Dan sedangkan karakter yang sebenarnya di episode kali ini munculnya jarang banget, Alice Knox, malah paling kencang. Iya, development karakternya ya. Ini ya. Padahal dia jarang munculnya loh, Pak. Iya. Ya itu, jadi ya mixed feeling lah. Makanya ini kayak kerasa cepet banget. Tapi mau dibilang cepet banget juga sebenarnya harusnya nggak cepet banget ya, karena dari episode sebelumnya juga udah di foreshadow ya. Dari episode 8-9 juga kita udah diliatin Nox itu ngincer recovery. Betul. Dari episode sebelumnya juga kayak episode yang waktu di prison kita diliatin Nox itu kayaknya tahu banyak hal. Jadi ya sebenarnya emang ini pay off. Cuma penempatannya agak ganggu gitu. Good episode, good karakter development, cuma kayak agak janggal. Jadi bayangin kayak makan steak sapi yang rasanya kayak sapi, tapi kita ngerasa aneh. Ya, mungkin rasanya kayak gini. Terlalu banyak karakter yang diberikan development di sini. Betul. Dalam 2 episode yang singkat ya, notabene cuma 24 menit ya. Iya, masing-masing 24 menit kan, cuma total 50 menit, nggak ada 1 jam. Betul. Tapi kita semua dikasih karakter development maju. Si Zero dengan kegelisahannya. Betul. Terus si Baku yang mulai, si Zero kenapa nih? Betul. Fujimi menunjukkan idealismenya di mana kayak, saya harus tahu si ini kenapa? Kensei di mana. Betul. Ya kan, si Air Groove yang mulai muncul. Iya, mulai ya udahlah. Zabanin. Adiknya yang mulai curiga dengan isi lemari dan apa kegiatan kakaknya. Iya, mungkin adiknya curiga karena kok tagihan listrik naik. Iya, betul. Iya kan. Jadi dengan tempo sesingkat itu karakter development terlalu banyak. Betul. Ya makanya mungkin nggak fokus juga ya kita. Jadi kita nggak fokus. Kan kalau sebelumnya kan paling cuma fokusnya ke alam mimpinya siapa, targetnya siapa, monsternya kayak gimana, sama formnya gitu kan. Ya, form apa nih minggu ini. Dan kali ini bahkan dalam 2 episode 2 form yang dimajuin. Iya. 2 form yang dimajuin. Sebelumnya kan paling cuma 1 form doang. 1 form, satunya biasanya cuma support biasa, paling support kayak caption macam apa ya? Ya kayak impact doang lah, atau yang wing atau yang sejenisnya lah. Kemarin kan kayak apa? Yang terakhir kan recovery kan, fokus ke recovery. Recovery cuma bentar doang. Kurang dieksplor. Betul. Dan kali ini sepanjang episode Baku lebih sering makainya yang itu, yang barrier. Meskipun skillnya kurang guna sih. Kurang guna sebenarnya. Malah beban. Karena gini, mungkin skill barrier ini menutup kehilangan skill recovery, Pak. Iya. Oh ya, makanya juga di kali ini kita mulai dikasih tahu kenapa Capsum ada 4 warna utamanya. Oh iya. Ada merah, biru, hijau, sama ungu. Merah itu fisik, kemampuan utamanya, yang biru itu kemampuannya pasti pakai senjata, teknologi gitu kan. Nah kalau yang hijau tuh kalau kata dia adalah kata si Zero tuh kemampuan apa ya, kayak spirit kita gitu loh. Jadi kalau nakama power itu maksudnya hijau. Pokoknya kemampuan yang pakai semangat. Kalau magic lebih enggak, magic itu lebih condongnya ke yang ungu. Karena ungu tuh mempengaruhi dimensi. Tapi sebenarnya kalau menurut yang ungu tuh agak apa ya? Kan ini kan punya mimpi. Berarti kan sebenarnya si Baku udah bisa otak mimpi sendiri dong. Iya. Kenapa harus ada Capsum ungu? Ya, tapi ya mungkin lebih spesifik lah ya. Mungkin ungu lebih ke memperkuat imajinasi si penggunanya. Bisa jadi. Nah makanya kali ini juga kan ada Capsum ungu pertama kita.
Wonder. Iya, episode ungu pertama. Iya, antara nama sama ability-nya nggak nyambung sih sebenarnya. Kan kalau Esprit recovery, recovery. Esprit barrier, buat bikin barrier. Tameng. Nah ini Wonder. Wonder kayak wah ini sebenarnya sih dari kata wonder sendiri kan berarti kan sesuatu yang wah. Gitu. Iya wah sih kalau anak kecil. Iya, kan sebenarnya disebut itu wah juga kan. Wah juga sih. Wah jadi kecil. Betul dari kecil. Iya tapi ganggu sih sebenarnya. Enggak. Agak gimana sebenarnya? Iya kan dia berubah jadi wonder kan. Itu yang kapak berubah jadi sabit. Jadi side. That jadi kecil. Jadi kecil. Awalnya saya pikir saya itu buat apa? Iya. Ternyata si wondernya tetap harus dipasang. Iya, itu emang agak lucu sih. Kayak 2 kali proses ya? Iya. 2 kali proses. Iya, tapi oke lucu fine lah gitu. Jadi ya episode kali ini bisa dibilang menarik tapi terlalu banyak lauk lah. Kalau buat bocil agak boring kali ya. Kalau buat anak kecil ini pasti mereka bakal bingung. Kok ini ada ini udah beda lagi. Pas ada gitu. Bisa disebut kayak episode 10 dan 11 ini setup sebenarnya. Setupnya berat nih. Setupnya berat. buat kedepannya bakal setupnya berat. Berat banget. Iya, makanya sebenarnya menantikan sekali nextnya bakalan kayak gimana. Karena kalau ngelihat dari preview dari episode 11 sendiri, kayaknya form baku berikutnya udah mulai di-tease lagi gitu. Dan di tease-nya tuh bukan cuma satu form lagi, 2 form lagi. Satu itu form ungu tapi yang gravitasi. Oke. Satunya lagi kayaknya mungkin mulai di tipis-tipis ini form upgrade-nya. Form upgrade dari chasm yang udah ada. Yang itu yang kata mainan tuh ini yang petir loh. Petir belum muncul, tapi ada di mainannya. Namanya tuh Inazuma. Oke. Apa itu warnanya? Warnanya tuh kuning tapi petir. Kuning Petir nanti ya. Ada mainannya. Ada di sini. Nah, kalau dari si gue untuk 2 episode kali ini. Opininya lebih fokus ke dari si gerak-gerik tiap pemainnya. Apa nih? Dari cerita-ceritanya sebenarnya kurang lebih sudah banyak disebutkan sama si Alpha ya, Pak Bung ya. Cuman yang sangat disayangkan tuh di sini lebih ke continuity dari si Nemu. Pengen fokus ke sini nih. Karena dari awal kan Nemu kan kayak hahaha doang kan? Iya. Tim Hore. Iya, tim Hore kan. Yang ada buat si Seven itu kayak motivasi dia sebagai agen lah. Iya sih. Iya kan? Kayak motivasi dia sebagai agen kan awalnya kan. Selalu ada. Tapi di episode kali ini dengan apa ya bahasanya omongan dia yang bilang Nox ada orang yang seperti saya. Seperti saya yang dia cuma bisa tinggal di dunia mimpi. Jadi kan menimbulkan pertanyaan di mana sebenarnya si Nemo ini apakah dia tuh sebenarnya sadar bahwa sadar sepenuhnya kayak saya ini kejebak di dunia mimpi, tubuh saya koma. Dan dia tahu itu dan dia sudah memahami kondisi dia. Atau kayak informasi itu tuh dari mana? Karena anehnya gini. Kemarin-kemarin kan dia nggak tahu. Iya, dia cuma tahu kalau dia ya udah dia ada di situ. Di dunia mimpi. Dia tidak pernah mempertanyakan dong kenapa saya ada di dunia mimpi. Sampai dan nggak ada yang nanya. Sampai akhirnya sebenarnya di foreshadowing di yang waktu di prison. Iya, yang di prison itu harusnya episode Nemo. Yang waktu di prison. Cuma kurang dibahas banget. Yang waktu di prison di mana si Nemo ini dikasih tahu sama si Baku bahwa apa ya kalau nggak salah kayak ya pokoknya dikasih informasi bahwa kamu tuh manusia, kamu tuh hidup, cuman dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tidak sadar. Dan sebenarnya di situ Nemo sedikit menunjukkan bahwa iya saya tahu, iya gue tahu gitu tuh. Tapi kayak fakta aja. Iya mau gimana lagi? Kayak fakta aja karena emang kondisinya juga waktu itu lagi huru hara kan, lagi diserang monster kan.
dan ditarik juga sama si direkturnya di situ. Ayo saya nyelamatin kamu aja, istri saya sih bodo amat. Ya cuman di sini seakan tiba-tiba Nemo tuh orang yang berbeda. Knowledge dia tentang diri dia sendiri kayaknya tinggi banget. Iya. Kayak dia tuh kayak gue. Pemilihan kalimatnya agak gimana gitu ya. Jadi kayak malah menimbulkan pertanyaan, apakah gini, si Nemo ini sengaja dia tidak mau bangun. Bisa ke situ kan, sengaja dia tidak mau bangun dan dia cuma pengen ya udahlah gue hidup di dunia mimpi aja. Gue nggak sakit, gue nggak capek. Gimana kalau di dunia nyata harus kerja hari Senin 9 to 5 nunggu gajian gitu. Anjing. Capek banget tuh. Nggak lebih kayak gini. Karena dia kerja, dia kan artis ya. Betul. Artis. Lebih ke idola kan ya? Ya idol kan. Idol. Dalam beberapa konteks. Idol adalah mimpi orang. Iya kan? Betul. Mimpi orang kan idol tuh. Ada yang jangan idol, kita ngebahasnya deh. Public figure, oke. Public figure kan kadang mimpi orang kayak. Gue pengen pengen nih kayak dia. Gue pengen nih kayak dia. Nah, secara tidak langsung Nemo kan mengemban semua mimpi orang-orang. Harus selalu terlihat sempurna. Betul. Saat dalam kondisi dia menjadi public figure. Jadi dia nggak pernah jadi diri sendiri. Dia pernah jadi diri sendiri. Makanya dalam mimpi pun begitu. Di alam mimpi Nemo dia nggak pernah jadi diri sendiri. Iya, dia nggak pernah stick pada satu karakter. Jadi ini, jadi itu. Nah, mungkin Nemo merasa nyaman di dunia karena akhirnya dia bisa jadi apapun yang dia mau tanpa harus memikirkan konsekuensinya atau Nemo ini orangnya naif. Why? Naif dalam arti naif malah karena kan nyambung, dia yang tidak pernah stick sama satu karakter. Dan naifnya tuh kayak dan posisi Nemo yang setiap di mimpi orang itu selalu jadi support karakternya kan. Di Koki jadi support pembawa bahan. Yang barusan dia jadi salah satu barang antik yang dikoleksi sama si tokoh lukisan. Gitu. Nah, mungkin malah dia pikir dengan di dunia mimpi dia bisa mewujudkan semua mimpi orang. Dan itu pun yang dia bilang di episode awal-awal pas mimpinya Fujimi. Kan si Nemo kan sempat ngurung baku kan. Kenapa dia ngurung baku ya karena menurut dia itu yang ini mimpi. Ini mimpi dan dari ini si pemiliknya. Dan ini yang dia harapkan. Ya, mungkin bisa jadi lebih ke situ. Dia tuh sebenarnya sadar, tapi kalau gue bangun, gue nggak bakal bisa mewujudkan mimpi orang. Tapi dia malah lupa dengan mimpi dia sendiri. Berat ya. Maksudnya bisa sampai ke situ. Cuman yang di sini yang anehnya gitu, knowledge dia tentang diri dia sendiri itu. Kayak tinggi ya. Iya, tiba-tiba kok. Gue ngerti semua nih tentang diri gue nih, gitu. Gue tahu nih orang juga kayak gue. Si Nox nih kayak gue. Orang yang hanya bisa hidup di dunia mimpi. Wow kan? Nah, makanya itu kalau pas aku nonton juga sebenarnya agak mengganggu sih. Mengganggunya tuh di sini. Kalau kita berbaik sangka, maksudnya adalah si Nemo itu kan tahu dia sendiri orang yang nggak pernah keluar dari dunia mimpi. Dan si Nox ini di episode sebelumnya kan sempat notice Nemo, lu tuh kayak gue, lu tuh pokoknya yang mencurigakan kan. Makanya si Nemo bilang, kayaknya mungkin si Nox kayak gue juga nih. Cuma memang yang mengganggu adalah satu, pemilihan kalimatnya gantung. Kedua, konteks penyampaiannya. Jadi nggak kayak yang orang kaget, cuma kayak ya orang tahu. Orang ngerti. Jadi continuity karakternya agak jomplang. Kalau misalkan kayak gini, jangan-jangan si Nox itu kayak gue nih. Kalau gitu kan masih fine lah ya. Masih fine karena dia kayak gue kan, karena dia aneh, nggak tahu juga. Tapi kalau dengan penyampaiannya seperti ini malah lebih kayak dia tahu knowledge-nya selama ini. Tapi dia nggak mau tahu. Tapi dia tidak memberitahu gitu tuh. Karena nggak ada yang nanya. Karena dia nggak mau ngasih tahu. Kayak apa ya? Kayak siapa ya? Jatuhnya.
Iya nggak tahu sih siapanya lah, lupa. Makanya karakternya sebenarnya tahu, tapi dia memang nggak mau ngasih tahu karena kalau dikasih tahu takutnya ilusinya akan runtuh. Ilusinya akan runtuh, itu yang dia takuti. Gitu. Ilusi yang selama ini dia pegang, dia jaga, dia menjaga kewarasannya sendiri, menipu diri sendiri lah. Iya bisa sih. Jadinya kayak dia menipu diri sendiri. Itu mungkin terlepas dari yang lain-lainnya ya, yang paling mengganggu itu. Karena timeline dari si karakter Nemo-nya ini kayak jauh banget. Minimal lo kasih tahu dah. Itu kayak foreshadowing di mana setelah mimpi berakhir, Nemo di sebuah ruang kosong di mana kayak ngelihat mimpi-mimpi orang, terus mimpi mana lagi yang harus saya datangi. Mimpi mana lagi yang saya harus wujudin. Satu begitu. Bisa jadi begitu. Atau minimal pas si Baku nggak ada, cuma ada Nemo sama Zero. Jadi lu tahu apa aja? Iya, bisa ke situ. Tapi lebih enak kayak gitu. Nemo di ruang kosong dan mimpi mana lagi yang harus saya wujudi. Bisa jadi, iya. Ya lebih enak bahwa maksudnya dengan si Nemo bilang begitu ya udah. Oh, ternyata emang begitu. Dia memang tahu, tapi dia emang menjaga ilusi itu aja. Dan ajaibnya adalah si Nemo itu selalu ada di mimpi yang sama dengan misinya Baku. Kalau ya oke, terlepas dari memang harus satu frame mereka ya. Iya. Terlepas dari satu frame ya. Tapi in universe mereka ya. Ini antara ada beberapa kemungkinan. Di antara kau dan wajah. Bukan. Ini antara satu, Nemo itu selalu tahu misinya Baku apa. Atau kedua, si Zero itu ngasih misi selalu yang ada Nemonya. Gitu. Terus itu juga yang menarik. Masa menariknya tuh apakah mimpi yang didatengin sama si Baku itu selalu ada Nemonya? Iya. Atau emang kebetulan aja misi-misi yang diberikan itu selalu ada Nemonya? Betul. Gitu tuh. Jadi kayaknya simpel kelihatannya, tapi sebenarnya beda banget. Beda banget. Jadi antara si Zero itu ngejar Nemo, atau Nemo yang ngejar Baku, gitu. Atau ada lagi yang lebih ekstrim. Jangan-jangan Nemo itu ada di semua mimpi bersamaan. Ya, itu bisa juga. Maksudnya dalam satu hari itu kan nggak mungkin satu orang yang bermimpi kan, pasti ribuan, jutaan. Betul. Tapi cuma ada satu Baku. Cuma ada satu Baku. Nah, apakah di mimpi-mimpi orang yang lain yang tidak terjamah, itu tuh, yang memimpikan Nightmare juga tidak terjamah oleh si Baku. Gitu. Atau jangan-jangan kan si Nox ini kan pawangnya Nightmare kan. Nah, nanti Nox ini bilang begini, tahan. Belum mati. Tahan. Sabar. Belum 5 menit. Anjing. Tarik. Kita cek nih si Zero ngasih quest apa nih ke Baku nih. Quest mimpi nih. Dewi kasih Nightmare Kroto di sini. Nightmare yang OP taruh di mimpi yang ledah. Mungkin di situ karena kalau ngebahasnya ke arah situ ramai banyak plot hole. Banyak plot hole. Karena Baku cuma ada satu. Tapi orang ada banyak. Mimpi, belum lagi di episode awal banget kan dikasih tahu bahwa kupu-kupu yang nyebar itu kan. Iya. Si buah mimpinya itu kan nempel kemana-mana. Betul. Kecuali tadi semuanya dipawangin sama Nox. Iya. Dan di mimpi-mimpi yang lain yang tidak ada Bakunya tuh emang ada. Seperti apa? Betul. Efeknya tuh kan nggak mungkin terselamatkan semua. Betul. Tapi sejauh ini kayaknya nggak terjadi bencana, berarti harusnya aman. Belum ada impact yang ke arah situ ya? Iya. Belum ada impact yang ke arah situ. Karena kalau misalkan ternyata konsepnya begitu, berarti kan Baku ini overtime kerjanya. Overtime banget. Makanya dia bisa minta ke Zero tuh gini, kan aku lembur nih ya, banyak udah kejar target nih. Anjing, piti bos. Piti bos. Keluarga gue butuh makan babi. Tapi kan kamu agen rahasia. Proti bos. Agen rahasia juga dibayar. Kan. Salah kau memang. Masa kerja gratis? Kerja ikhlas apa itu? Itu? Tapi kan kamu nyelamatin manusia. Iya, nyelamatin manusia. Nyelamatin manusia juga butuh makan. Iya. Aku selamatin manusia kok. Mana begini sekarang? Memang kacau deh. Nah makanya setelah itu mungkin kenapa Nox kesel sama Baku jelas tadinya. Iya.
Tolong emang ya, betul. Jadi mungkin sampai sini aja ya, karena sampai sini aja. Kalau kita bahas lebih jauh lagi, wah teorinya nggak bisa habis sih. Nggak bisa. Nggak bisa habis dari 2 episode ini, karena episode kali ini beneran membuka hal berat dan setupnya asik banget. Setupnya asik banget. Setupnya asik banget dengan kemunculan Nox ya. Nox betul. Nox dan diberikan apa Nox Knight ya. Nox Knight. Nama beltnya apa? Nox bisa Nox Invoker gitu ya. Nox Invoker. Terus Invoker. Pakai namanya. Yo. Anjir. Persona. Invoker. Terus juga kalau nggak salah itu nama panjangnya kan Nox Knight kan nama pendek ya. Kalau nggak salah nama panjangnya itu Gino Seisi apa gitu. Gino Seisi Kesatria Perak. Kesatria Perak dong. Iya. Kesatria Perak Nox Knight. Dan tadi tak cari soalnya menarik nih. Soalnya ada kata invoker dan ada Kesatria Perak. Iya. Jadi nama panjangnya itu lengkapnya Kesatria Perak Nox Knight. Nox sih Kesatria Perak lah. Iya, betul. Lebih enak kayak gitu. Betul. Bukan Kesatria Perak ya? Iya. Kesatria Perak ya? Itu Anda. Ada yang nyebut? Wow. Nggak kelihatan? Wow. Betul. Iya. Oke, jadi Megumi, kalian boleh tulis di komentar tentang 2 episode kali ini. Opini kalian gitu tuh. Teori kalian seperti apa di 2 episode kali ini? Skor. Jadi kita biar Megumi dulu yang nulis itu. Lalu skor dari kita. Dari dulu, Pak. Agak mixed feeling. Good mixed feeling ya 7,5 dari 10 lah. 7,5 dari 10. Iya. Bagus skornya sebenarnya tapi agak janggal aja. Kayak makan garam tapi kasinan gitu. Makan garam tapi kasinan tak siram udah pakai kursi. Gimana sok nyiram pakai kursi? Ya itu kayak ini makanannya bener sih. Tapi kayak ada yang janggal gitu. Ya, betul. Oke. Kalau dari gue ya ini naik. Kalau kemarin kan anjing banget ya, contohnya kan ya? Iya, agak gimana gitu ya. Karena ini dengan setup yang seperti ini, gue kasih nilai 8 dari 10. Mantap dong. Mantap, 8 dari 10 karena sebenarnya ini solid, cuman memang durasi aja. Mereka tuh sebenarnya mungkin terpikirkan untuk membuat lebih luas, betul. Cuma tertahan durasi sepertinya. Iya. Kemungkinan mereka tertahan durasi gitu. Jadi memang harus dipendekin banget nih gitu loh. Iya, makanya dipres banget nih. Dipres banget. Terus juga masukin iklan. Iya kan mainan iklan. Iya. Ya tertahan durasi. Jadi 8/10 lah kali ini. Mantap. Betul. Oke guys, Megumi, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan nyalain loncengnya serta komen tentang teori kalian dari 2 episode kali ini. Betul. Di Kamen Rider Z. Sets. Oke, arigatou gozaimasu. Terima kasih Megumi.